Jadi selama lulusan kita itu tidak bisa memuaskan industri, selama lulusan kita tidak mampu membuat Indonesia menjadi negeri eksportir, alias sebagai negeri importir, selama lulusan perguruan tinggi kita tidak mampu mengentaskan kemiskinan, saya melihat ada yang salah. Kadang kita dalam mengembangkan sesuatu itu selalu pasrah dengan keadaan. Jadi kadang-kadang melihat ini kayaknya lemah lah, saya tidak bisa ngejar mengikuti mutu atau menerapkan kinerja seperti perguruan tinggi yang sudah maju. Kira-kira kadang-kadang seperti itu. Selamat datang kembali Bapak Ibu ke dalam segmen Sevima Ngomik, Sevima Ngobrol Akademik, tempat yang tepat bagi Bapak Ibu untuk mengamati bagaimana regulasi yang terbaru dan kiat sukses implementasi di perguruan tinggi Bapak Ibu dari narasumber yang terpercaya tentunya. Nah, kali ini Bapak Ibu, segmen Sevima Ngomik akan membawa tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Kalau sebelumnya sudah membahas SPMI, tapi ternyata ramai Bapak Ibu menginginkan mengetahui apa sih sistem penjaminan mutu yang umum terlebih dahulu. Oleh karena itu, tentu saya tidak sendiri di sini, saya sudah mengundang kedua narasumber yang akan membagikan pandangan beliau terhadap pendidikan tinggi di Indonesia dan bagaimana untuk meningkatkan mutu kualitasnya. Dan mungkin saya langsung saja rekan-rekan sekalian untuk memperkenalkan kedua narasumber yang sangat istimewa tersebut. Yang pertama, kami menyambut Bapak Endang Kusuma SEMM AKCA. Beliau ini sudah masyhur Bapak Ibu sekalian, telah membagikan inovasi beliau tentang pendidikan tinggi kala beliau menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ketapang tahun 2018 hingga 2022. Sekaligus saat ini beliau selaku penggiat vokasi dari desa. Selamat datang Pak Endang, senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini di Studio Sevima. Lalu Bapak Ibu, untuk narasumber yang kedua, tentu tidak usah bertanya-tanya lagi, langsung saya perkenalkan. Ada Bapak Wikan Sakarinto PhD, beliau tentu ya, namanya sudah sangat sering Bapak Ibu perkenalkan di acara Sevima. Beliau ini sudah melakukan inovasi besar-besaran ketika beliau menjadi Direktur Jenderal Vokasi periode 2020 hingga 2022, dan tidak berhenti situ saja. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Akademi Inovasi Indonesia dan sekaligus Direktur Politeknik Histraf. Selamat datang Bapak Wikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu kembali ke acara Sevima. Saya di sini hanya menemani beliau. Saya juga menemani kedua beliau Bapak Ibu sekalian untuk meramaikan Sevima Ngomik kali ini. Jadi seperti pembukaan tadi saya Bapak, bahwasanya segmen Sevima Ngomik ini sebelumnya membahas SPMI, tapi ternyata perlu dibahas nih, atasnya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu seperti apa. Jadi saya undang Bapak Wikan, Bapak Endang untuk membagikan pandangan terhadap sistem penjaminan mutu ini. Mungkin sebelumnya, pertama ke Bapak Endang. Menurut Bapak, seberapa penting sistem penjaminan mutu bagi pendidikan tinggi di Indonesia? Ya tentu kan kita perlu standar ya, ukuran mutu dari sebuah proses pendidikan ya, pendidikan, penelitian, pengabdian di suatu institusi. Jadi tentu kalau dilihat dari pentingnya sangat penting. Nah tetap tuh implementasinya kita lihat apakah baru pada taraf regulasi atau sudah diterapkan di manajemen atau mungkin sudah bergeser ke normatif atau mungkin sudah menjadi budaya. Nah kan kelihatannya di situ gitu ya. Tetapi kalau itu sesuatu yang sangat penting, tentu sangat penting. Gitu kan. Nah tentu dengan adanya Permen 53 yang terbaru terkait dengan sistem penjaminan mutu, nah kita lihat existingnya ada sekarang di kampus-kampus seperti apa, kemudian yang mau dituju apakah kepada standar minimal atau yang sudah melewati, kan itu. Jadi kalau dari segi pentingnya tentu sangat penting. Jadi menurut Bapak Endang, ada Permen 53 ini sudah menetapkan perguruan tinggi implementasi sistem penjaminan mutu, sudah penting bagi untuk perguruan tinggi mengimplementasikan, tapi menurut Bapak Endang, bagaimana kondisi real di perguruan tinggi saat ini? Apakah memang budaya sudah diimplementasi atau seperti apa? Pengalaman saya tentu dulu, ini kan dulu lahirnya juga peraturan tersebut ketika semua orang ini sudah masuk. Makanya tadi saya lihat gradingnya kan ada 4 tuh. Apakah baru pada taraf regulasi baru di pusat, di perguruan tinggi belum diterapkan, atau sudah masuk ke manajemennya, atau sudah masuk ke menjadi normatif, atau menjadi budaya gitu kan. Nah, saya melihatnya, dan tentu yang saya kenal di beberapa kampus itu belum ya.
Belum, terutama kan gini, kadang-kadang orang tuh susah keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi misalnya terkait dengan perubahan SKS misalnya, atau kalau di Politeknik itu ada sistem paket gitu kan, regulasi yang belum siap gitu ya. Atau bisa jadi memang pada tataran peraturan itu belum ada petunjuk implementasinya. Ini kan kelemahan kita kadang. Peraturan sudah ada, peraturan itu untuk sampai ke bawah, biasanya kalau di pemerintah perlu ada misalnya peraturan rektor, bahkan sampai ke jurusan. Nah ini kelihatannya belum satu ini, makanya sebenarnya diperlukan seorang pemimpin yang bisa mengimplementasi itu. Ada keberanian lah untuk merubah dari yang tadinya sebuah regulasi saja menjadi budaya gitu. Nah ini proses yang memang perlu dikerjakan. Saya rasa secara umum tentu lihat perguruan tingginya. Kalau misalnya kayak di tempat saya, misalnya di Kalimantan, untuk bisa menerapkan menjadi budaya belum. Tetapi menuju ke arah sana ya mudah-mudahan nanti konsisten. Ya peraturan itu karena kunci untuk sebuah majunya itu ya salah satu konsisten itu. Berarti benar ya kalau untuk regulasi sudah ada, namun agar menghasilkan hasil yang diharapkan tentu harus menjadi budaya terlebih dahulu dan konsisten dilakukan. Nah, apakah itu konsisten merupakan tantangan dari implementasi penjaminan mutu atau mungkin dari Pak Endang ada tantangan yang lain dalam mengimplementasi itu? Nah, kan tugas seorang pemimpin itu biasanya selain dia tentu memiliki visi ya, harus bisa mengkomunikasikan kepada bawahannya, kemudian juga harus bisa menginspirasi. Nah, jadi 3 kata kunci inilah. Nah, mungkin semuanya itu gini, pimpinan pada tahapan tertentu dia harus memahami dulu ya, cocok nggak dengan visi dia nih, perlu passion lah. Kalau dulu bahasa Pak Wikan tuh perlu passion kita untuk bisa menerapkan itu, bisa nggak? Nah, kelihatannya dari visi kemudian dikomunikasikan dan itu nanti menjadi sebuah menginspirasi, ini perlu waktu. Nah, kelihatannya kita nih selalu jalan di tempat. Apalagi misalnya soal cerita, ini nanti mohon maaf ganti pejabat, ganti aturan. Nah kadang-kadang hal seperti itu juga, makanya tadi saya katakan perlu konsisten. Nah, kita konsisten dengan aturan yang ini, mudah-mudahan nanti tetap bisa diberlakukan. Karena jangan sampai benang merahnya yang tadinya harus sudah jalan, kembali lagi. Misal contoh, saya dulu misalnya punya pengalaman di tahun 2023, kampus mendapatkan program misalnya untuk meningkatkan tata kelola. Sekarang banyak program yang ditawarkan, misalnya matching fund atau katakanlah kompetitifan dan seterusnya. Itu prodi itu masih mengusulkan tata kelola gitu kan. Kan mestinya ada peningkatan gitu ya. Makanya selalu kita tidak keluar dari tadi baru regulasi, belum bisa sampai menjadi budaya gitu ya. Nah, begitu juga tadi mengkomunikasikan, kemudian memasukkan, bahkan menginspirasi gitu kan. Makanya kita memerlukan pemimpin seperti itu, atau yang bisa memberikan apa yang sudah dilakukan, ditularkan, disebarkan kan gitu ya. Ya pada akhirnya mutu itu kan bisa memberikan keyakinan tentu ya kepada semua stakeholder yang terkait dengan pendidikan tinggi. Baik, jadi Bapak Ibu menurut pandangan dari Bapak Endang bahwasanya untuk kunci dari suatu regulasi ini biar menjadi budaya yakni adalah langsung dari pimpinan, langsung mengutamakan apa yang perlu dilakukan di perguruan tinggi agar mendukung regulasi tersebut menjadi budaya yang dilakukan secara konsisten dan mungkin langsung menghasilkan hasil yang diinginkan, seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaan untuk Bapak Wikan. Kali ini tentu kita sudah ada di era teknologi. Sesimpel kita sekarang berkomunikasi agar masuk ke kamera, ada teknologi mic. Nah, menurut Bapak Wikan, apakah teknologi ini penting diimplementasi di perguruan tinggi untuk mendukung penjaminan mutu? Sangat penting karena di era sekarang di seluruh lini kehidupan pasti teknologi digital dan berbagai macam perkembangan teknologi itu ada di segala lini, di pemerintahan, swasta, berbagai sistem pengelolaan itu pasti butuh teknologi. Dalam hal ini juga penjaminan mutu itu sangat butuh teknologi. Bisa dibayangkan kalau ada asesor datang ketika masih manual ya, kita harus ngumpulin buku-buku, kemudian hard file itu kumpulin dalam rak, nanti kalau asesor tanya mana kita harus nyari. Nah, sekarang kan kita dengan teknologi dan juga kurasi, kemudian juga kecepatan, presisi, kemudian juga akutabilitas
dengan teknologi itu bisa lebih firm lah, lebih reliable. Jadi zaman saya penting, sangat penting teknologi itu. Menurut Bapak Wikan, teknologi apa yang mungkin sesederhana itu harusnya ada di perguruan tinggi untuk mendukung penyaminan mutu ini? Salah satunya Cevima. One of the best choice. Kita punya banyak pilihan ya untuk sistem formasi akademik, sistem pengolahan perguruan tinggi. Saya nggak usah sebut yang lain, tapi kebetulan kampus saya ada bikin 2 kampus kan, dua-duanya pakai Cevima juga. Kenapa saya pilih Cevima? Ya tidak usah saya ceritakan. Artinya kan ada pertimbangan. Yang lain ada 1000 kampus lebih sudah dengan saya. Tapi anything itu ya, mau pakai Cevima, mau pakai apapun, saya lebih pada ini ya. Nomor 1 yang paling krusial itu mindsetnya. Teknologi itu hanya sebuah tools. Tapi kalau mindset akreditasi atau penjaminan mutu itu hanya sebagai kewajiban administrasi, bukan pada budaya mutu, bukan pada kebiasaan baik yang harus kita lakukan tiap hari. Nggak usah dinilai pun kita harus berbudaya baik, mempertahankan dan meningkatkan mutu. Ya mau pakai teknologi apapun nggak terlalu berdampak pada output dan outcome yang mau dihasilkan, yaitu lulusan yang kompeten. Lulusan kompeten membuat Indonesia maju, menjadi negeri yang kreatif. Kita bukan mengimpor produk-produk asing. Dan juga kampus-kampus kita menjadi bagian dari kemajuan peradaban Indonesia ya. Nah, kembali ke mindset itu, kuncinya pada mindset. Jadi kombinasi antara mindset yang bertumbuh dan juga teknologi yang memang terus berkembang. Dalam hal ini kalau saya sebut Cevima kan terus diimprove terus, dan juga mengikuti perkembangan regulasi Permendikbud 53 2023 diadop, kemudian MBK, MSIB kan selalu diadop. Nah, continuous improvement teknologi dan growth mindset atau mindset yang bertumbuh harus dikonekkan. Nah, barulah teknologi itu akan berdampak. Tidak hanya pada dampak administratif, tapi pada real outcome based education. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi menurut Bapak Wikan, tidak hanya regulasi yang terus improvement, tapi juga di dalam perguruan tingginya juga tentang knowledge penggunaan tools, walaupun sudah ada tools, tapi kalau tidak ada knowledge atau inovasi dan juga keinginan menggunakan tools itu menghasilkan outcome yang baik, tentu masih kurang ya Bapak Ibu ya, untuk mendukung penjaminan mutu di perguruan tinggi. Oke, kalau begitu, pertanyaan untuk kedua belah pihak, Pak Wikan dan juga Pak Endang. Harapan Bapak ke depan untuk perguruan tinggi di Indonesia dan mungkin sedikit tips dan trik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari Bapak Wikan terlebih dahulu mungkin. Kita melihat penjaminan mutu yang nanti ujungnya pada akreditasi. Sebagian besar dari kita, ini sejujurnya ya, sebagian besar dari kita itu masih melihat itu sebagai sesuatu yang lebih ke administratif, tidak pada substansi. Jadi gini poinnya. Kalau input, proses, output, dan outcome itu memang harus pada standar mutu yang baik dan juga kreatif, seharusnya lulusan kita itu tidak dikomplain industri. Jadi selama lulusan kita itu tidak bisa memuaskan industri, selama lulusan kita tidak mampu membuat Indonesia menjadi negeri eksportir alias sebagai negeri importir, selama lulusan perguruan tinggi kita tidak mampu mengentaskan kemiskinan, saya melihat ada yang salah dalam ini semua. Meskipun mungkin nanti semua akreditasinya A atau unggul gitu ya. Tapi kalau dalam perspektif itu hanya sebagai administrasi, saya pikir what's the point gitu untuk Indonesia. Maksud saya gini, tetap regulasi itu harus difirmkan ya. Ada Permendikbud 53 2023, nanti turun ke peraturan BAN, nanti turun ke peraturan LAM. Tapi kalau pelaku dari ini semua, mulai dari yang atas sampai di lapangan itu mindsetnya hanya mindset administratif, saya pikir ini akan menjadi sebuah hal yang semu bagi kita. Kita akreditasinya A semua unggul, tetapi kita masih jadi negeri importir, kemiskinan kita masih tinggi, indeks korupsi kita masih tinggi, neraca ekspor impor kita juga tidak bergerak gitu ya. Nah, poin saya gini. Inovasi yang didrive oleh mindset yang bertumbuh itu mungkin akan bisa membuat pembelajaran yang lebih komprehensif ya. Contoh kalau saya sebut kampus saya di Salatiga,
itu dengan pembelajaran yang inovatif, kami menerapkan teaching factory. Mahasiswa itu belajar benar-benar bertarung dengan dunia nyata, melayani konsumen nyata, menghasilkan produk nyata. Dan di situ ada fleksibilitas, agile dan juga adaptif konsep bagaimana melaksanakan pendidikan yang tidak terlalu kaku. Ya kebetulan saja kampus kami itu TEFA kami bisa menghasilkan beasiswa full 100% dari masuk hingga lulus 4 tahun D4 teknologi rekayasa manufaktur, dan uang saku per bulan minimal 2 juta rupiah per mahasiswa, ada yang 5 juta rupiah, bahkan ada yang 15 juta rupiah per bulan. Sudah gratis, nggak perlu bayar UKT, dapat uang saku, menghasilkan produk nyata, ada 200 item produk, diserap oleh pasar. Dari situ kita bisa mengenerate banyak publikasi, bukan hanya publikasi tok tanpa produk. Kemudian pembelajarannya benar-benar keberadaan mahasiswa di TEFA kami itu diakui perkuliahan. Nah, dalam hal ini saya berharap teknologi yang tadi disampaikan, contohnya Sevima, itu sangat-sangat kami butuhkan untuk hadir. Karena kalau tidak, pola inovatif ini itu akan menjadi perdebatan nanti. Karena sebagian orang mindsetnya itu masih, kalau kuliah harus di kelas. Dan harus 14 pertemuan dalam 1 semester. Padahal kalau sudah masuk teaching factory, guru tidak atau dosen tidak lagi teaching tapi nge-coach. Ketika anak-anak bertarung dengan dunia nyata, ketemu calon konsumen, ditolak calon konsumen, dimarahin konsumen, atau mungkin nanti rugi ketika memproduksi sesuatu, atau mungkin sebaliknya untung. Semua dikontemplasi di dalam proses pembelajaran, baik teori maupun praktek. Dan dosen-dosen harus berkolaborasi, tidak jalan sendiri-sendiri. Ini hanya poin pendek saja. TEFA kami kan produknya spare part, aksesoris sepeda motor ya. Kebetulan omset TEFA kami per bulan 4 miliar. Bukan masalah itunya, tetapi pola-pola seperti ini yang diharapkan itu berjalan di Indonesia. Lulusannya juga terlatih soft skills karakternya, nggak cuma hard skills. Nah, at the end of the day nanti industri happy menerima lulusannya sudah tergembleng ke dunia nyata, nggak cuma digembleng dengan rajin kuliah 14 pertemuan, nggarap PR-nya aja juga nggak ada hubungan dengan dunia kerja gitu kan. Kalaupun prakteknya entah ngikir, ngelas, itu habis ngikir ngelas cuman dibuang atau dipertimbangkan, dikiloke. Nggak ada konsumen yang pesen, nggak ada soft skillnya, nggak ada karakternya, dan itu menghabiskan waktu ratusan jam, ribuan jam, dan itu nanti ketika dibungkus di dalam SPMI dengan teknologi yang mendukung, ya tetap sah. Bisa aja itu akreditasinya A atau unggul, tapi lulusannya tidak memuaskan dunia kerja. Indonesia tetap jadi negeri yang mengimpor, kemiskinan kita juga, gini rasio kita juga masih bermasalah, dan seterusnya. Mungkin itu masukan saya. Jadi mindset yang bertumbuh itu kuncinya, growth mindset. Dan juga SPM itu menjadi budaya baik, tidak usah dinilai, tidak usah hanya untuk nyari akreditasi A, tapi memang sudah baik dengan sendirinya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan untuk perguruan tinggi dari Bapak Wikan adalah selain kita mengejar akreditasi tentunya ya untuk menjamin kualitas mutu, tapi perguruan tinggi perlu memikirkan apa sih outcome yang nanti dirasakan oleh masyarakat ketika lulusannya sudah keluar dari perguruan tinggi. Nah, tentu tips and triknya Bapak Ibu di perguruan tinggi haruslah memikirkan apa yang harus diajarkan ke mahasiswanya, lalu nanti mahasiswanya bisa apa nanti di masyarakat, itu harus dipikirkan ketika mahasiswa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Oke, kalau begitu lanjut ke Bapak Endang yang pertanyaan sama. Apa harapan Bapak Endang untuk perguruan tinggi Indonesia tentang penjaminan mutu ini? Jadi sekarang memang pendidikan tinggi itu kan dihadapkan pada berbagai tantangan ya, baik yang global, nasional, tantangan di perguruan tinggi sendiri gitu kan, mungkin tantangan di vokasi kalau di vokasi gitu kan. Nah, pada akhirnya itu kan akan dihadapkan pada masalah kepemimpinan ya. Kalau tadi Pak Wikan kan menekankan tentang mindset gitu ya. Nah, karena gini, kadang-kadang kita itu belum bisa membedakan mana yang leader dan mana manajer kan. Nah, jadi kalau manajer mungkin kita dihadapkan pada target-target administrasi, periodenya juga dan targetnya. Tapi seorang leader untuk memiliki tadi itu nilai-nilai yang harus memberi inspirasi kepada bawahannya gitu ya, mampu berkomunikasi, atau pemikiran yang keluar dari yang biasa, ada keberanian mengambil resiko gitu ya.
Nah, ada yang sebenarnya kadang kita dalam mengembangkan sesuatu itu selalu pasrah dengan keadaan. Jadi kadang-kadang melihat ini kayaknya lemah lah, saya tidak bisa ngejar mengikuti mutu atau menerapkan kinerja seperti perguruan tinggi yang sudah maju. Kita kadang-kadang seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya di setiap institusi pasti memiliki misalnya apa yang disebut dengan intelektual kapital tuh ya. Jadi misalnya seorang leader yang bisa mengembangkan tadi potensi kolaborasi misalnya. Seperti dulu pengalaman saya misalnya, dulu kami di Politeknik Negeri Ketapang itu politeknik yang di desa gitu, benar-benar di desa gitu. Sehingga kalau kita lacak daerahnya itu termasuk 3T. Tapi di situ saya lihat ada industri yang banyak. Nah, saya melihat itulah modal kolaborasi yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada modal SDM, itu perguruan tinggi itu pasti banyak pemikir. Dosen itu kalau ditantang itu seorang leader pasti bisa keluar gitu ya inovasi-inovasinya. Kemudian mungkin juga ada modal organisasi seperti kami di Ketapang dulu satu-satunya politeknik yang ada di kabupaten itu gitu. Jadi punya industri yang banyak, kemudian ada di desa satu-satunya, kemudian dosennya masih muda-muda pada saat itu. Nah, kita tidak mikirnya bagaimana kita bisa membantu misalnya terlalu sombong kayaknya kalau mau bantu Sinarmas, Sampurna yang ada di situ gitu kan. Terus akhirnya kita berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan kolaborasi dengan desa misalnya gitu ya. Kebutuhan desa ini apa yang bisa disupport oleh industri gitu kan. Ini kan kita memanfaatkan itu. Nah, itu juga bentuk dari pemahaman kita terhadap kondisi yang kita punya. Nah, kan mengukur mutu juga tentu sesuai dengan kemampuan ya, dari hasil evaluasi diri dia. Kita tidak bisa mengukur, menyamakan misalnya politeknik yang ada di daerah 3T dengan di Jawa misalnya. Nah, untuk itu kelihatannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di lingkungan yang tadi sebutkan, ada modal manusia, ada modal organisasi, dan ada modal kolaborasi gitu. Itu yang bisa diberdayakan. Nah, tentu itu memerlukan seorang leader yang bisa inspirasi. Jadi kebanyakan dari kita kan selalu itu. Jadi kita udah ada regulasi, ya udah gitu kan, seolah-olah udah terpenuhi, orang udah bikin regulasinya ada, peraturan direkturnya ada, SOP-nya ada. Nah, dia lupa gitu. Padahal dalam SPMI kalau secara teknis kan perlu direncanakan, apa mungkin yang disebut PPEPP itu ya, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, bahkan ditingkatkan terus-menerus begitu, dikendalikan dan ditingkatkan terus-menerus. Inilah barangkali yang memang harus dikontrol oleh seorang pemimpin, bagaimana trik-trik yang dipunyai itu juga bisa dikembangkan, yang pada akhirnya bisa berjalan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya, sesuai dengan sumber daya yang ada di wilayahnya. Yang pasti tentu bisa berperan ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu barangkali. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, menurut harapan dari Bapak Endang bahwasanya perguruan tinggi ini perlu pimpinan atau pemimpin yang membantu perguruan tinggi itu melihat potensi di daerahnya sendiri. Dan harapannya perguruan tinggi tersebut dapat menggodok apa sih yang dapat dibantu perguruan tinggi untuk masyarakat sekitar. Tentu saling sinkron ya Bapak Ibu sekalian, harapan keduanya yaitu sama-sama mengedepankan perguruan tinggi haruslah menghasilkan lulusan yang berdampak ke masyarakat sekitar. Tentunya harapannya Bapak Ibu dapat di perguruan tinggi masing-masing mengimplementasi hal itu. Dampaknya itu, satu kita cek ya, indeks kreativitas Indonesia itu cek aja, kita nggak tinggi. Indeks inovasi kita juga nggak tinggi. Indeks produktivitas SDM kita itu juga nggak tinggi. Neraca ekspor impor kita atau data impor kita untuk yang barang berteknologi inovasi tinggi. Kita ekspor tuh barang mentah, mineral mentah, bahan baku mentah. Nah, indeks Gini rasio kita juga masih masalah. Data kemiskinan juga jadi PR. Banyak sekali data-data yang kalau kita cek apakah itu dampak yang mau kita capai dari pendidikan tinggi yang menerapkan SPMI, ini menjadi PR kita bersama. Jadi itu perguruan tinggi bersama-sama di seluruh Indonesia perlu menanggulangi mungkin dari yang ekspornya hanya barang mentah, harapannya sudah yang berteknologi sudah ada barang jadi ya, misalnya seperti itu Bapak Wikan ya. Ya, itu indeks inovasi dan kreativitas kita nggak tinggi ya. Kita lebih banyak ekspor barang mentah, mengimpor barang jadi.
Jadi itu Bapak Ibu, bahwasanya ada PR dari perguruan tinggi untuk meningkatkan lulusan kita harus seperti apa agar dapat membantu Indonesia ini. Tentu tidak hanya mentah saja, tapi juga barang jadi yang nanti berdampak ke seluruh lini masyarakat sekitar, seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya tadi kita sudah membahas tentang SPM penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia. Nah seperti yang sudah saya simpulkan dari pembahasan kita hari ini, bahwasanya tentu teknologi juga membantu untuk mendukung inovatif dari pemimpin, lalu juga mindset dari perguruan tinggi, dan membantu efisien efektif dari itu semua. Nah Bapak Ibu sekalian, Sevima selaku EduTech Company juga selalu membantu perguruan tinggi di Indonesia dengan digitalisasi platformnya. Nah untuk penjaminan mutu ini sudah tidak ketinggalan Bapak Ibu, kita sudah membantu dengan modul SPMI dan juga modul SPME. Tentu tidak hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di sini kita juga ada eksklusif training bagaimana implementasi SPMI dan SPME yang baik dan benar. Nah, kalau mau lebih tahu lebih lanjut, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar tentunya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi adalah diskusi singkat kita pagi hari ini Bapak Wikan, Bapak Endang. Kalau Sevima memang kreatif sih. Dan inovatif terus berkembang. Nah, itu harusnya. Mengikuti regulasi yang terus berkembang juga Bapak. Oke, terima kasih Bapak Wikan, Bapak Endang atas wawasannya menambah insight Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah di perguruan tinggi masing-masing, dan tips and triknya mungkin dapat diimplementasi oleh Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat terus membantu pendidikan tinggi di Indonesia, dan mau kalau kita undang lagi ya Bapak Wikan. Insya Allah. Siap. Oke, kalau begitu ini mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mungkin Bapak Wikan, Bapak Endang ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan ke pemirsa Ngomik, mungkin dari Bapak Wikan terlebih dahulu atau Bapak Endang terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan sekalian. Kita bisa mengembangkan diri ya, untuk peserta didik, mengembangkan diri, masuklah ke perguruan tinggi. Nah, terus sikap pemimpin menurut saya juga keberadaan Sevima ya, terutama aplikasi ini akan membantu lah seorang pemimpin untuk tidak terikat kepada hal-hal yang sifatnya administratif ya, dan itu bisa mempercepat. Nah tentu kalau seorang pemimpinnya selalu terkungkung oleh hal-hal administratif, kita agak sulit lah untuk menerapkan mutu gitu ya. Jadi menurut saya teknologi, sikap pemimpin harus sejalan gitu ya. Terima kasih. Dilanjut sepatah kata dua kata dari Pak Wikan. Oh sudah diburu. Pantun aja deh. Oh, silakan Bapak Ibu dapat pantun sekalian. Bapak Ateng bawa kayu. Thank you. Itu tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menyaksikan segmen Sevima Ngomik yang kali ini. Semoga kita bertemu di segmen yang lainnya. Sevima, salam Revolutionized Education. Sevima, educational platform for universities.